Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi masih dengan saya, dengan materi yang akan kita bahas masih mengenai fungsi kuadrat. Namun hari ini kita akan membahas mengenai menggambar grafik fungsi kuadrat. Ya, jadi fungsi kuadrat ini juga bisa digambarkan dalam bentuk grafiknya ya, karena dia memang akan membentuk suatu grafik fungsi kuadrat. Lalu seperti apa sih gambar grafiknya? Kalian tetap harus tonton videonya sampai selesai. Oke. Sekarang kita lihat dulu. Nah, ini merupakan bentuk umum dari fungsi kuadrat ya. Masih ingat kan? Yaitu bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, ini kita sedikit mengulas materi yang kemarin. Ciri dari fungsi kuadrat itu dia merupakan pangkat tertinggi yang dimiliki variabel a-nya itu adalah 2. Nah, ini ya maksudnya ya. Lalu di sini dengan x-nya adalah variabel bebas dan fx-nya atau sama dengan y-nya ini variabel terikat. Nah, pada materi kemarin kalian mungkin masih ingat kalau nilai x ini bisa berubah dengan angka berapa aja tergantung dari soalnya gitu. Jadi nilai x ini bisa diganti dengan angka berapa aja tergantung dari si soal. Sedangkan kalau untuk si fx atau y-nya ini dia ini terikat hasilnya, karena dia harus tahu dulu nih si x-nya ini berapa gitu, baru nanti dia dapatkan nilai y-nya seperti itu. Terus grafik fungsi kuadrat ini akan memiliki bentuk grafiknya membentuk seperti parabola. Nah, bentuknya seperti apa nanti kalian bisa lihat, ada contoh gambarnya di slide berikutnya. Nah, digambarkannya itu masih pada diagram Kartesius. Mungkin kalian masih ingat ya, karena ini juga sebenarnya udah sih pada fungsi linear kalian juga pernah menggambarkan. Cuman kalau fungsi linear kan waktu itu hanya garis lurus. Kalau fungsi kuadrat ini nanti dia akan membentuk seperti parabola seperti itu. Dimana kalau diagram Kartesius ini kita mengingat kembali aja ya, kalau yang dari garis yang atas ke bawahnya ini dia merupakan sumbu y, dan untuk yang garis dari kiri ke kanannya ini dia sumbu x. Nah, terus ini apa sih kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1 itu maksudnya jadi pada bagian yang di sini nih. Nah, dilihat kan ini adalah sumbu y-nya dan ini adalah sumbu x. Nilai yang antara sumbu x dan sumbunya ini sama-sama positif gitu. Jadi bilangannya untuk sumbu x-nya positif dan sumbu y-nya juga positif. Kalian bisa lihat ya. Lalu untuk kuadran 2-nya, kalian lihat lagi nih, sumbu x kan yang ini ya. Nah, ini dia positif, sedangkan sumbu y-nya karena dia menghadap ke bawah, ini merupakan bagian untuk sumbu y yang negatif gitu. Jadi bisa dilihat kalau ini adalah negatif. Terus untuk kuadran ketiganya, kalian lihat lagi. Sini kan sumbu x, kesini ini masih sumbu x kan, lalu bawahnya juga sumbu y. Sumbu x di sini adalah untuk bilangan yang negatif, dan untuk sumbu y yang ke bawah ini untuk bilangan-bilangan yang negatif gitu. Lalu yang kuadran 4, sini sumbu x nya negatif, terus sumbu y nya yang ke atas jadi dia positif gitu. Itu jadi kayak pembagiannya ya. Jadi sebenarnya diagram Kartesius ini untuk sumbu y itu dari atas ke bawah dan sumbu x dari kiri ke kanan. Untuk bagian atas pada sumbu y itu adalah untuk bilangan yang positif dan untuk yang bawahnya adalah negatif. Sedangkan untuk sumbu x-nya untuk yang bagian kanannya dia positif dan untuk bilangan kirinya dia negatif gitu. Lalu sini titik koordinatnya itu jadi nanti akan membentuk titik koordinat ya. Fungsi dari titik-titik ini tuh dia akan membentuk satu titik koordinat yang kalian harus tulis dalam bentuk x, y pada bidang koordinat Kartesiusnya. Nah, karena ini fungsi kuadrat kan si y-nya tuh bentuknya fx ya, sebenarnya sama aja kan. Jadi ini tuh mewakili x, fx gitu. Jadi nanti
cara penulisannya harus seperti ini gitu ya kalau kalian disuruh membuat titik koordinat. Nah, ini ada sifat-sifat fungsi kuadrat. Sebelum kita bahas satu persatu sifatnya, di sini kita tunjukin dulu bentuk dari parabola itu seperti ini. Ya, dia tuh melengkung ke atas dan ada yang melengkung ke bawah. Nah, ini disebutnya grafik fungsi kuadrat terbuka ke bawah karena dia ini kan dari sini ya, dari titik sini dia ke atas terus turun ke bawah seperti ini. Lalu untuk yang terbuka ke atas ini dari sini, dari titik sini dia ditarik ke bawah, lalu dia ke atas. Nah, makanya seperti itu disebutnya terbuka ke bawah dan terbuka ke atas. Lalu di sini ada titik puncak. Di sini juga ada titik puncak. Jadi pada fungsi kuadrat ini dia memiliki yang namanya titik puncak gitu atau titik balik. Jadi namanya bisa titik puncak atau titik balik. Nah, untuk yang terbuka ke bawah ini, titik puncaknya ini nanti disebutnya titik puncak atau titik balik maksimum karena titik puncaknya berada di atas sumbu X ya. Jadi nanti dia disebutnya ada titik puncak maksimum. Sedangkan untuk yang terbuka ke atas ini karena dia di bawah, jadi nanti disebutnya adalah titik puncak minimum gitu. Lalu ini ada sumbu simetri. Sumbu simetri itu apa sih? Dia ini yang membagi grafik fungsi kuadratnya itu sama besar. Jadi kayak bisa dibilang garis tengah gitu. Jadi nanti dari si titik puncak ini ditarik garis lurus ke bawah yang akan membagi si grafiknya ini sama besar gitu. Sekarang kita masuk. Coba kita lihat. Nah, ini ada yang pertama sifatnya itu dia grafik terbuka. Grafik dapat terbuka ke atas atau ke bawah. Sifat ini ditentukan oleh nilai A gitu. Jadi nanti dilihat nih nilai A-nya lebih dari 0. Oh, nanti si grafik ini akan terbuka ke atas atau ke bawah gitu. Nanti di slide berikutnya mungkin kalian bisa lihat lebih jelas ya. Nah, lalu yang kedua, titik puncak. Jika grafik terbuka ke bawah, maka titik puncak adalah titik maksimum. Yang tadi aku udah bilang, kalau dia terbuka ke bawah seperti ini, titik puncaknya itu disebut titik maksimum karena si titik puncaknya ini berada di atas sumbu X. Sedangkan kalau yang terbuka ke bawah, titik puncaknya disebut titik minimum karena berada di bawah sumbu X. Ini kan sumbu X ya. Nah, jadi di bawah sehingga di sini adalah titik minimumnya kan ada di bawah. Lalu yang ketiga ada sumbu simetri. Sumbu simetri tadi ya yang udah dijelasin, yaitu membagi grafik kuadratnya itu menjadi dua bagian yang sama besar gitu. Lalu dia punya rumusnya di sini ada negatif B/2A. Lalu yang keempat, titik potong sumbu Y. Jadi grafik fungsi itu dia akan memiliki titik potong sumbu Y. Nah, titik potong sumbu Y itu ini merupakan yang sumbu Y ini kan ya. Nah, itu gimana sih titik potong sumbu Y itu? Jadi jika kalian ingin mencari titik potong sumbu Y, maka nanti kalian buat si X-nya itu sama dengan 0. Nah, jadi nanti kalian tinggal ganti nilai X yang di persamaan itu dengan 0 gitu. Jadi substitusikanlah si X-nya ini sama dengan 0 ke si fungsinya itu gitu. Ini kan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Karena dia titik potong sumbu Y, maka si X-nya sama dengan 0. Kalian gantilah si X-nya ini dengan 0. Di sini ganti X-nya 0, ini X-nya dengan 0. Maka diperoleh si Y itu akan sama dengan C gitu. Lalu yang kelima, titik potong sumbu X. Kalau ada titik potong sumbu Y, maka akan ada titik potong sumbu X juga gitu. Karena kan di diagram kartesius itu ada dua sumbu ya, sumbu X dan sumbu Y. Sehingga di sini akan ada titik potong sumbu X. Nah, kalau tadi titik potong sumbu Y itu si X-nya yang jadi 0, kalau di titik potong sumbu X, maka si Y-nya yang akan jadi 0. Nah, siapa yang masih ingat Y-nya sama dengan 0 itu apa? Ini tuh masih berhubungan sama materi yang kemarin yang tentang pembuat 0 fungsi, dimana si fx atau y-nya itu sama dengan 0.
kalau udah sama dengan 0 seperti ini, itu dia akan membentuk suatu persamaan kuadrat kan, balik lagi ke persamaan kuadrat. Nah, kalau udah bicara persamaan kuadrat, akan ada nilai diskriminan tentunya yang akan berpengaruh gitu untuk membentuk suatu fungsi kuadrat. Di sini juga ada keterangannya ya. Jadi kalau misalkan nilai diskriminannya nanti lebih dari 0, grafiknya akan memotong sumbu X di 2 titik. Lalu diskriminannya sama dengan 0, maka grafiknya akan menyinggung sumbu X. Lalu D-nya kurang dari 0, grafiknya tidak memotong di sumbu X gitu. Nah, kalian tentunya harus mencari nilai DD-nya ini dulu untuk menentukan nih kira-kira si grafiknya akan berbentuknya seperti apa. Mungkin di slide ini kalian bisa lebih mengerti nih. Terbuka ke atas dan terbuka ke bawah. Pertama, nah ini ya. Tadi ada sifat pada fungsi yang grafik terbuka itu katanya bergantung pada nilai A. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini yang kedua. Nah, seperti ini. Katanya bergantung pada nilai A. Kalau nilai A-nya lebih dari 0, maka dia nanti grafiknya akan terbuka ke atas. Pokoknya nanti kalau kalian nemuin fungsi yang nilai A-nya itu lebih dari 0, maka si grafiknya pasti akan terbuka ke atas seperti ini. Terus tadi apa hubungannya sama nilai diskriminan yang tadi? Jadi nanti kalian setelah kalian tentuin nilai A, dia lebih dari 0 atau kurang dari 0-nya, kalian nanti lihat tuh berikutnya tuh nilai diskriminannya kalian tentuin, karena itu kan untuk mencari si titiknya ya, mengetahui nanti dia akan membentuk di 2 titik kah, atau menyinggung atau tidak memotong sumbu X gitu, atau menggantung. Nah, maksudnya itu apa sih tadi? Nah, tadi kan D lebih dari 0 itu katanya memotong sumbu X di 2 titik. Nih, maksudnya tuh seperti ini, kalau memotong sumbu X di 2 titik, jadi si grafiknya nanti akan melewati si sumbu X-nya seperti ini. Ini kan dia melewati ya. Nah, seperti ini. Terus kalau misalkan yang D-nya sama dengan 0, itu tadi katanya menyinggung sumbu X, menyinggung. Namanya menyinggung tuh seperti apa ya? Kayak kena gitu, tepat gitu loh, kayak bersentuhan. Nah, jadi si grafiknya ini kalau dihasilkan nilai diskriminannya sama dengan 0, maka nanti dia akan menyinggung pada sumbu X gitu. Jadi dia di sini tuh, ya kan? Dia apa sih bisa dibilangnya berkenaan lah gitu, atau bersentuhan dengan si sumbu X gitu, menyentuh sumbu X. Nah, terus kalau misalkan D-nya kurang dari 0, katanya dia tidak memotong sumbu X gitu. Maksudnya tidak memotong itu, jadi dia itu bentuknya menggantung di atas gitu, di atas sumbu X. Kalau ini kan dia agak melewati ya, melewati sumbu X. Nah, kalau ini dia bersentuhan, dan kalau ini dia menggantung gitu, jadi dia di atasnya si sumbu X-nya gitu. Terus kalau yang terbuka ke bawah kayak gimana? Nah, yang kayak seperti ya, nah seperti ini. Kalian tadi kalau ini untuk yang nilai A ya, yang terbuka ke atas itu A-nya lebih dari 0, yang atas itu dia akan terbuka ke atas. Nah, kalau A-nya kurang dari 0, maka nanti grafiknya akan terbuka ke bawah seperti ini. Jadi nanti dia bentuknya seperti dia kebaliknya dari terbuka ke atas, maka dia akan terbuka ke bawah. Terus untuk nilai diskriminannya gimana? Itu sama aja kayak di terbuka ke atas. Kalau dia D-nya lebih dari 0, maka nanti dia akan memotong sumbu X di 2 titik, sama, cuman dia melewati juga sumbu X-nya gitu. Cuman bedanya adalah arahnya aja. Kalau yang ini dia ke atas seperti ini, kalau ini dia ke bawah gitu. Ini juga sama dengan D sama dengan 0-nya, dia akan menyinggung sumbu X seperti ini. Lalu yang D-nya kurang dari 0, dia akan menggantung atau berada di bawah, berarti ya berada di bawahnya sumbu X gitu. Kalau ini kan di atas, ini berada di bawah sumbu X, karena dia begini kan, terbuka ke bawah seperti itu. Lalu
di sini ada langkah-langkah untuk menggambar fungsi kuadrat. Pertama yang harus kalian lakukan adalah periksa nilai A dan diskriminannya untuk menentukan gambar yang bentuknya seperti tadi tuh. A-nya lebih dari 0 kah, terus si D-nya lebih dari 0, sama dengan 0, atau kurang dari 0. Jadi biar tahu bentuk grafiknya nanti itu seperti apa, apakah akan terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, terus akan menyinggung kah, akan memotong atau akan menggantung, seperti itu. Lalu yang kedua, kalian tentukan titik potong sumbu X. Titik potong sumbu X tadi udah dijelasin, kalau dia di titik potong sumbu X maka si nilai Y-nya itu akan sama dengan 0. Lalu yang ketiga, titik potong sumbu Y. Nah, ini berarti kembalikannya dari titik potong sumbu X dong. Kalau tadi sumbu X maka si Y-nya akan sama dengan 0. Kalau titik potong sumbu Y maka si X-nya yang akan sama dengan 0. Seperti itu. Lalu tentukan sumbu simetri dan titik puncak. Sumbu simetri. Tadi kan sumbu simetri udah dikasih tahu, rumusnya adalah negatif B per 2A. Sumbu simetri ini dia mewakili si nilai X-nya ya. Lalu sini ada titik balik atau titik puncak. Titik balik atau titik puncak ini dia itu berasal dari si sumbu simetri, ini Y-nya itu adalah nilai minimum atau maksimumnya gitu. Jadi rumus ini tuh untuk menentukan nilai maksimum atau minimum. Tadi kan disebutin ya, kalau dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah itu, kalau yang terbuka ke atas maka titik puncaknya itu akan ada di bawah, sehingga untuk mencari titik puncak itu kalian cari juga si nilai maksimum atau minimumnya dengan rumus ini gitu. Kalau maksimum berarti dia untuk titik puncaknya yang berada di atas, kalau minimum untuk titik puncaknya yang berada di bawah gitu. Nah, ini sebagai si Y-nya gitu. Maka nanti titik balik atau puncaknya itu sumbu simetri sebagai si X, nilai maksimum atau minimumnya sebagai si Y-nya gitu. Lalu yang kelima, titik bantu jika diperlukan. Jadi nanti kalau kalian merasa gambarnya itu kurang nih titiknya untuk membentuk si grafiknya, kalian bisa pakai titik bantu. Tapi ini sebenarnya gak perlu sih. Jadi kalau kalian mau sampai sini pun udah dapet titik-titiknya dan merasa cukup juga gak apa-apa untuk gak dicari si titik bantunya ini gitu. Sekarang kita ke contoh. Oke, di sini tanpa menggambar sebutkan sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Yang A itu ada X kuadrat plus X sama dengan 45. Coba. Nah, pertama karena dia belum membentuk sebagai ini ya persamaan, kita harus ganti dulu nih si bentuknya. Jadi kalian harus pindahin dulu seperti ini. X kuadrat plus X 45 kalian pindahin dulu jadi negatif 45. Terus tentukan nilai A, B, dan C nya gitu. Nah, ini nilai A-nya tuh sama dengan 1, B sama dengan 1, dan C-nya sama negatif 45. Terus kalian lihat di sini kan A-nya 1. Nah, karena A-nya sama dengan 1 itu lebih dari 0, maka tadi grafiknya akan terbuka ke atas. Terus kalian cari juga nih diskriminannya. Setelah dihitung ternyata didapat diskriminannya itu 141, sedang 141 itu dia lebih dari 0, maka grafiknya akan memotong sumbu X di 2 titik. Jadi gambarnya akan seperti ini ya. Nah, maksudnya itu seperti ini. Nanti akan gambarnya seperti ini. Karena A-nya kan tadi lebih dari 0. Tadi kalau A-nya lebih dari 0 maka akan terbuka ke atas. Lalu nilai diskriminannya nih ternyata lebih dari 0 juga, berarti dia akan memotong di sumbu X. Kalau memotong sumbu X maksudnya seperti ini, akan melewati sumbu X nya sedikit gitu, seperti ini nih ya. Terus untuk yang kedua ini negatif 3x kuadrat plus 12x plus 1, A nya adalah negatif 3, B nya sama dengan 12, dan C nya sama dengan 1. Nah, kalian lihat nilai A-nya, karena nilai A-nya itu negatif 3, berarti negatif itu merupakan bilangan yang di bawah 0 ya, sehingga dia bakal kurang dari 0.
maka grafiknya itu akan terbuka ke bawah. Nah, terus kalian cari juga nilai diskriminannya. Ternyata setelah dihitung didapat diskriminannya itu adalah 156. Berarti dia lebih dari 0 kan? Maka ini juga sama nih, grafiknya akan memotong sumbu X di 2 titik atau memiliki 2 akar yang berlainan. Nah, gambar F seperti ini. Nah, bisa dilihat ya perbedaannya. Ini untuk A-nya sama dengan 1, dia lebih dari 0 kan? Maka si bentuknya akan terbuka ke atas. Seperti ini. Nah, karena kalau yang ini A-nya negatif 3, berarti dia kurang dari 0, maka bentuknya akan seperti ini. Dia akan terbuka ke bawah gitu. Terus diskriminannya karena ini sama-sama memotong di 2 titik, maka bentuknya akan seperti ini, sama melewati di si sumbu X-nya gitu, sedikit melewati gitu. Ini kan melewati ya, kan melewati sedikit. Ini juga melewati, cuma arahnya aja yang beda. Kalau ini dia ke atas, ini dia arahnya tuh ke bawah gitu. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Gambarlah grafik fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat negatif 4x negatif 5. Nah, tadi itu sebenarnya langkah pertama adalah periksa nilai A dan nilai diskriminannya. Sini kita lihat dulu nih, A-nya itu kan di sini 1. Maka karena si A itu 1, dia akan lebih dari 0. Grafiknya akan terbuka ke atas ya kalau A-nya lebih dari 0. Terus cari deh nilai diskriminannya. Di sini nilai B-nya itu negatif 4, A-nya 1 dan C-nya negatif 5. Setelah dihitung didapat 36. Maka nilai D-nya itu lebih dari 0, sehingga grafik fungsinya akan memotong sumbu X di 2 titik gitu. Berarti ini bisa nih sama kayak yang tadi gambarnya. Terus sekarang kita ke langkah kedua, titik potong dengan sumbu X. Tadi kalau titik potong sumbu X, maka si Y-nya itu akan sama dengan 0. Maka ini tuh bentuknya akan kembali ke ini, pembuat fungsi 0 di materi yang sebelumnya. Jadi kalian mencari nilai X lagi, sebenarnya akar-akar X gitu, kembali ke persamaan kuadrat. Kalian bisa pakai cara pemfaktoran, terus melengkapkan kuadrat sama rumus ABC gitu. Nah, karena ini bisa pakai pemfaktoran, jadi pakai pemfaktoran ya. Dan didapat untuk X1 nya adalah negatif 1 atau X2 nya adalah 5. Terus titik potongnya sumbu X ini adalah negatif 1,0 dan 5,0. Ini dah titik koordinat ya, dimana ini kan ada 2 nih X nya, negatif 1 sama 5. Nah, karena titik koordinat itu harus X, Y, maka kalian harus masukin nih si nilai Y nya juga. Di sini kan Y nya adalah 0 ya, jadi nanti kalian tinggal tulis deh X yang pertama itu negatif 1 dengan Y nya 0, terus X keduanya itu 5 dengan Y nya adalah 0 gitu. Terus kita langsung ke langkah ketiga. Langkah ketiga ini titik potong dengan sumbu Y. Kalau sumbu Y berarti kebalikan dari ini, si X nya yang sama dengan 0. Berarti nanti kalian bisa substitusikan lah si nilai X sama dengan 0 itu ke X nya, ke fungsinya gitu. Sini kalian tinggal ganti si nilai X nya dengan 0. Ini kan X kuadrat negatif 4X negatif 5. Gantilah X nya jadi 0 kuadrat negatif 4. Ini X kali dengan 0 negatif 5. Didapat hasilnya adalah Y sama dengan negatif 5. Jadi titik potongnya adalah untuk Y karena X nya di sini 0 dan Y nya negatif 5, sehingga titik koordinatnya adalah 0, negatif 5. Seperti itu. Lalu sumbu simetri dan koordinat titik balik atau titik puncak. Sumbu simetri. Tadi sumbu simetri rumusnya adalah ini ya, negatif B per 2A. Di sini nilai B-nya itu adalah negatif 4, sehingga kalian nanti substitusikanlah si negatif 4 nya ini ke si B, diganti jadi negatif 4.
A-nya itu 1, negatif dan negatif positif didapat 4, dan 2 kali 1 2, sehingga 4 bagi 2 adalah 2. Jadi sumbu simetrinya itu adalah 2 gitu. Nilai X-nya sama dengan 2 ya. Lalu sekarang ini, tadi aku udah bilang ya, kalau rumus negatif D/4A ini merupakan nilai minimum atau maksimum. Nah, karena ini dia terbuka ke atas, maka ini akan jadi titik balik nilai minimumnya gitu, karena dia kan terbuka ke atas, maka dia akan jadi nilai minimum karena nanti si kurvanya itu akan ada di bawah sumbu X gitu. Ini negatif D, tadi kan D nya udah dapat 36 ya, dia tinggal dimasukin aja 36, 4A, A nya 1, 4 kali 1 4, negatif 36 per 4 sama dengan negatif 9. Didapat sumbu simetri X nya sama dengan 2 dan koordinat titik baliknya adalah 2, negatif 9. Nah ini ya dari sini. Lalu yang terakhir itu menentukan beberapa titik bantu. Di sini kalian untuk mencari titik bantu bisa pakai angka berapa aja buat disubstitusiin ke si X nya. Bisa 1 titik atau 2 titik, terserah kalian, secukupnya aja. Kalau menurut kalian masih kurang, kalian bisa pakai 2 titik, tapi kalau misalkan 1 titik cukup ya udah 1 titik aja. Di sini aku cuma pakai 1 titik ya, dan yang aku pakai itu adalah aku ngambil angka X nya itu sama dengan 1. Jadi nanti kalian substitusikanlah nilai X nya ini ke fungsinya ini. Nanti kalian tinggal ganti si X ini dengan 1, X ini dengan 1. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini 1 kuadrat, terus negatif 4 dikali 1, negatif 5. Didapat Y-nya itu adalah negatif 8, sehingga titik bantunya itu adalah 1, negatif 8. Gitu. Lalu gambarnya seperti apa? Nah, gambarnya itu seperti ini. Kalian bisa lihat, nanti kalian tinggal masukin nih si titik-titik yang udah didapat. Pertama, negatif 1,0, titiknya adalah di sini. Terus negatif 5 di sini. Terus 1,8 itu ini ya. 2,9 di sini. Terus ini adalah sumbu simetrinya di sini ya, 2 garis lurus. Jadi kalau sumbu simetri kalian tinggal tarik garis lurusnya aja ke bawah gitu. Nah ini kan titiknya negatif 1,0 ya, yang pertama di sini. Terus 5,0 itu yang di sini. Jadi kalian harus lihat juga tandanya, kalau negatif dan dia X maka ada di sebelah sini di kiri. Kalau dia positif ada di kanan di sebelah sini. Terus di sini titik potong sumbunya 0, negatif 5. 0 itu kan karena dia di tengah sebenarnya, jadi dia di sini negatif 5 nih. Kalian tinggal taruh nih titiknya negatif 5. Terus titik puncak atau titik balik ya, tadi kan 2, negatif 9. 2, negatif 9. Kalian tarik garis tek seperti ini. Kalian pasin sama si garis 2-nya sampai bertemu dengan negatif 9, lalu kalian buat titik di sini. Terus tadi ada titik bantu ya, titik bantunya itu ada 1,8. 1 itu di sini, si X-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan negatif 8, berarti di sini. Kalian tarik garis lurus biar pas, lalu kalian buat titiknya di sini. Seperti itu. Terus jika titik-titiknya udah lengkap, kalian tinggal tarik garis deh seperti yang tadi. Ini dari sini berarti kan kalian tinggal tarik dari negatif 1, negatif 5, negatif 8, negatif 9. Terus kalian tarik deh. Didapat deh si grafiknya itu terbuka ke atas. Berarti berdasarkan analisis yang tadi benar ya, berdasarkan nilai A, nilai diskriminan, dan ternyata nilai A-nya itu dia lebih dari 0, sehingga dia akan
buat grafiknya itu terbuka ke atas dan nilai diskriminannya lebih dari 0 akan memotong sumber di 2 titik. Nyatanya benar kan? Dia memotong sumber di 2 titik gitu. Oke. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian bisa paham dan memahami materi yang sudah dijelaskan. Terima kasih.